Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh, dalam doa dan renungan, edisi Minggu 7 Februari 2021. Firman Tuhan kita siapkan dari Mazmur 102 ayat 13 sampai 23. Tema kita dari keluhan menjadi pujian. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan-Mu Tuhan pada pagi ini. Engkau berkenan atas kehidupan kami, menuntun kami sampai pada saat ini, dan boleh mengaruniakan hari baru untuk kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau mendasari semua perjalanan hidup kami hari ini dengan kebenaran Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan Allah lewat firman, dan kami diteguhkan dan dikuatkan. Kami pahami firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu dan melakukannya dengan baik. Ampunkan segala dosa kami. Kami siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 102 ayat 13 sampai 23. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka, biarlah hal itu dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Dari keluhan menjadi pujian. Kasumar Roan membali Pak Pudian. Saudara terkasih, apakah Anda termasuk tipe seseorang yang suka mengeluh? Saya mengenal seseorang yang suka mengeluh. Ia suka mengeluh tentang banyak hal. Apakah itu pekerjaannya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, bahkan hal-hal kecil yang terkesan tidak terlalu penting untuk dipermasalahkan. Dalam perikop ini, setelah pemazmur mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan ayat 2-13, ia kemudian mengalihkan perhatiannya kepada kebesaran Tuhan yang diyakininya. Perhatikan kata tetapi yang mengawali kalimat pada ayat 13. Pemazmur tidak mau berlarut-larut mengeluh, walaupun pada saat itu ia sangat bersusah hati. Pemazmur kemudian menyatakan keyakinannya itu dalam gambaran kota Sion yang dibangun kembali dari reruntuhan menjadi cara Tuhan memulihkan bangsa Israel. Kebesaran Tuhan yang bertakhta di sorga tidak menjadi penghalang kasih-Nya untuk mendengarkan keluhan umat-Nya di bumi, bahkan untuk membebaskan umat-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan ini merespon karya pemulihan Tuhan dengan memuji Tuhan dan menceritakan kebesaran Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara yang terkasih, tentu tidak ada salahnya kita curhat atau mengeluh kepada orang lain, bahkan termasuk dalam doa kepada Tuhan. Tuhan adalah alamat yang tepat untuk mencurahkan semua isi hati kita. Namun jangan biarkan kesulitan atau kesusahan terlalu memengaruhi hidup kita, sehingga kita kehilangan iman dan keyakinan pada kuasa dan kasih Tuhan. Marilah kita mengubah keluhan kita menjadi kata-kata positif yang dapat membangkitkan kembali semangat kita.
alihkan perhatian kita dari keluhan menjadi pujian, niscaya kita semakin merasakan kuasa dan kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan Allah, atas anugerah-Mu bagi kami pada saat ini, atas kebenaran firman Allah, boleh menyapa kami, menegur kami, memberikan pengajaran-pengajaran untuk kami. Dan biarlah kami menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, sehingga dari setiap keluhan-keluhan kami ubah menjadi sebuah pujian di hadapan Allah. Apa yang kami alami, kami bawa dalam curahan hati kepada Tuhan, dan kemudian kami memuji, membesarkan Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Siara kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, Allah yang menyertai kami, membimbing kami dan melindungi kami, sehingga kami boleh melaksanakan tugas kerja yang menjadi tanggung jawab kami, dan biarlah kami kerjakan dan untuk kemuliaan Allah. Berkati seluruh keluarga kami, berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang dalam proses pendidikan, belajar, sekolah dari rumah. Berkati jemaat-Mu dalam kondisi-kondisi mereka yang sakit terpapar COVID-19, kiranya disembuhkan oleh Tuhan, berduka Tuhan kuatkan, yang mengalami pergumulan Tuhan topang hidup mereka, yang bersuka cita karena ulang tahun, sempurnakan syukur mereka, yang dalam masa tua menikmati masa-masa pensiun, sempurnakan kehidupan mereka, dan selalu bergembira, bersuka cita, menikmati kehidupan bersama dengan anak-anak dan cucu. Jagalah kehidupan kami hari ini ya Tuhan dan keluarga kami. Dan berkatilah pemerintah kami, berkatilah pejuang di negeri ini garda terdepan, berkati kami semua yang menjaga dan melindungi diri. Kami percaya kami selalu berada dalam bingkai kasih Allah. Inilah doa dan syukur kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita saat ini. Tuhan dimuliakan, diberkatilah kita semua dari Tuhan. Salam sehat untuk kita sekalian.